Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Aman dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 23 Januari 2026, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain, ya. Oke, ya, jadi kalau kita lihat, ternyata gold di sini sudah all time high mendekati goceng, ya, mendekati 5.000 di sini. Saat ini udah gila sih sebenarnya, ya udah gila, udah nggak ada obat, udah nggak tahu dah ini mau dibawa kemana gitu kan, udah kayak lagu siapa mau dibawa kemana gitu ya. Nah di sini kalau boleh kita lihat ya, ini sebenarnya ya tadi pagi saya ada ngambil 2 posisi buy sih ya, baru pagi ketika saya baru melek itu buset harganya 4.920 di sini masih harganya ya di sini. Saya ngeliat harganya masih di sini. Kemudian ketika marketnya open gap ya kan, karena pagi ini kita mendapatkan gap ya. Kita lagi mendapatkan gap, ya udah akhirnya saya melek. Habis itu saya sabar tunggu di 15 menit fair value gap sekaligus untuk nutup gap. Nah, habis itu ya udah saya langsung hajar aja buy di 49 berapa tuh ya? 4933 sih. 4933 habis nutup gap ya kan. Kencang tutup gap, habis itu ada candle hijau 1, habis itu saya langsung hajar buy di sini. Red, sampai mana TP-nya? Sementara tadi itu TP cuma sampai nge-sweep Australia high di sini. Sampai di 4960 selesai gitu kan. Kemudian di sini baru saya open baru lagi di sini ya. Karena dari segi 15 menit di sini ada area OB atau enggak area demand lah bahasanya disentuh ya kan. Ketika disentuh saya ngelihat time frame kecil. Di sini ada change of character tipis sekali ya di M1, change of character saya langsung open buy di sini. Ya. Dan sekarang ini masih floating sih sebenarnya. Ini saya pribadi belum close karena target saya masih sama di sini, yaitu sampai di 4975 atau nggak sampai 4970 sih, sampai sini dulu. Ya. Tapi yang penting di sini lotnya nggak gede sih karena sudah termasuk all time high di sini dan juga ekstrim sekali. Jadi saya nggak mau lotnya besar-besar. Jadi kalau sudah sampai lumayan, mungkin sampai 60 mungkin saya akan close lagi di sini ya. Intinya di sini kalau naik sampai 60 saya akan setengah, nanti sampai 70 mungkin saya akan setengahin lagi. Sampai 75 saya lepas ya. Ini udah nggak sehat sih ya. Oke, ini hari ini saya sudah dapat 2 trade. Walaupun kemarin saya pribadi itu maunya ngambil trade juga ya kemarin ya. Jadi kemarin ini kan untuk analisanya, kalau kalian lihat, saya kan lebih prefer untuk ngambil buy tetap ya, dengan kondisi marketnya dibanting dulu lagi sekali baru saya ngebuy. Ternyata marketnya itu lebih prefer untuk merespect 4815 selaku di time frame 15 menit ya. Kalau bisa lihat nih 15 menit yang saya kiranya nih adalah support-supportnya yang tidak terlalu bagus, ternyata itu cukup di respect ya, lucu sekali nih. Jadi dari segi 15 menit dan juga H1 ini 4815 ini angkanya cukup sakti ya kemarin ya. Jadi saya pribadi kemarin ngide mau ngebuy di sini ya kan, ngebuy di sini. Cuman saya sedikit terhalangi dengan yang namanya ada lumayan banyak area supply. Yang pertama di sini ya kan, di sini sebagai puncak sebelum drop ya kan, di sini ya kan, ada di respect tuh. Kemudian lagi satu di sini, nah di sini. Jadi kemarin saya maunya ngidenya tuh ngebuy pada saat ini dia kan kena ini, kemudian dia ini kan drop nih malamnya drop tuh, saya kira ini marketnya bakal retest di sini nih, minimum banget ya di sini tuh 4809, atau enggak dia ngisi candle nggak punya ekor nih kan. Jadi kalau dilihat kan banyak candle nggak punya ekor ya, di sini juga, di sini banyak ya, minimal di sini untuk retest inilah. Ya, saya nunggu itu di sini kemarin untuk ngebuy-nya 4809. Ya, dia berhenti sampai 4810 teng, langsung terbang lagi, buset. Mungkin dilihat sama marketnya karena kejauhan ya. Dari 4815 sampai 4809. Kayaknya mungkin karena kejauhan jaraknya jadinya marketnya lebih prefer ini karena kayaknya udah kejauhan, langsung dihajar balik lagi naik. Ya, gitu sih ya. Oke, sekarang bagaimana nih untuk gold? Ya, ini saya analisakan ulang ya. Mau tidak mau di sini saya harus ngelihat dari segi time frame paling gede, yaitu monthly. Karena ini kalau dilihat Januari sekarang ya, ini kenaikannya udah gila sekali. Kalau dilihat kenaikan Januari 2026 ini adalah kenaikan yang sangat luar biasa ekstrim sejauh, let's say kita anggapannya sampai 5.000 ya. Karena kan minggu depan baru kita mendapatkan penutupan bulan Januari ya. Kalian bisa lihat per Januari gold sudah naik sejauh 15%. Bayangin tuh, per Januari naik sudah 15%, dan ini merupakan
rekor terbaru sepanjang sejarah gold kalau boleh saya lihat ya. Karena kalau dihitung secara persen kita masih punya yang menang sih di tahun 2011 ya. Ini 18% ya kan dalam satu bulan. Ini di bulan Agustus kemarin. Terus kalau yang paling gede lagi kayaknya ini juga sih pada saat Covid Juli ini. Oh enggak, ini 12 ya. Kemudian ketika breakout di sini cuma 9. Kemudian mana lagi ya? Ini kayaknya ini cuma 9. Kemudian ini berapa ini? September kemarin 12. Kemudian ini all time high Oktober 14 ya kan. Jadi kita mempunyai kawan yaitu pada saat di puncak-puncaknya ketika krisis itu selesai di tahun 2011 ya. Jadi kalau kalian lihat historinya di sini, start dari krisis tahun 2008 selama 3 ya, dari Agustus sampai Agustus 2011 ya kan, selama 3 tahun itu mengalami krisis dunia keuangannya, subprime mortgage ya kalau nggak salah, naik dan akhirnya di sini terakhir gold di sini dalam kenaikannya adalah 18,98% ya. Kita saingannya persen ya, jangan hitungannya pip. Karena zaman dulu zaman sekarang itu beda. Karena kalau dilihat dari saingan persen, ini kalau sampai 18% kayak kemarin ya, berarti kenaikannya bisa sampai 5.000 lebih. Dan itu kalau hitung satuan pip itu sudah 7.758 ya. Kita lebih baik ngelihatnya adalah satuan persen supaya kita tidak terkecoh dengan satuan pip ya. Karena semakin lama nilai itu kan bakal semakin tinggi dalam satuan geraknya. Ya, jadi Januari di sini sudah 15% yang merupakan tertinggi kedua setelah Agustus 2011 ya. Ini merupakan gold pergerakannya parabolik luar biasa gila ya. Kayaknya sih ini kalau dibilang apakah ini bakal bisa menjadi titik terakhir di 5.000 sebelum drop, sebenarnya sih secara logika iya ya. Karena 5.000 itu bisa dibilang sebagai target yang paling luar biasa logis berdasarkan histori ya. Terakhir kita all time high ini kan di tahun 80-an ketika perang dingin. Ini kan 850 ya kan, nggak bagus banget. Kemudian di sini 1900 anggaplah sampai 2000 ya kan, di sini sampai 2000. Dan seterusnya sih kita nggak ada respect ya, 3000 nggak ada, 4000 nggak ada, tapi seharusnya sih ini 5000 seharusnya ada, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya ini level goceng ini 5000 juga bisa nggak bisa tidak bisa di respect juga bisa terbang aja terus. Karena kalau dilihat, kalau kalian pakai ngukur wave-nya ini pun menurut saya sudah nggak dapet sih ya. Ini menurut saya sudah nggak dapet nih. Kalau kalian pakai teori wave ini mungkin ini bisa dibilang wave ketiga atau apa, nggak tahu lah ya. Ini beneran udah nggak ada obat nih. Kalau saya pakai teori juga rally base rally pun ini udah nggak dapet nih. Coba saya pakai 3 bulan ya untuk ngitung. 3 bulan pun ini juga nggak. Karena kalau dilihat ketika dia rally kencang di sini ya kan, anggaplah start dari tahun 2001 ya. 2001 naik terus sampai 2011 ya, selama 10 tahun, kemudian dia drop. Kemudian dia terbang lagi ya kan. Ketika setiap dia terbang tinggi ya. Jadi saya ini karena sudah mencapai level 5.000 ya. Ingat, kita pertama kali terbang di atas 2.000 adalah baru 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin bisa dibilang setahun yang lalu ya, dari tahun 2024 Januari lah anggaplah ya. 2024 Januari ini kan marketnya terbang di atas 2000. Ya, dari 2000 sampai 4000 sekarang hanya dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah kenaikan 100% ya. Dari 2000 sampai sekarang ke 5000 ini sudah sejauh hampir 150%. Ingat, kenaikan sudah 150% ini tetap akan menjadi concern bahwa memang secara geopolitik dan sebagainya ya. Ingat, ini gold sekarang walaupun kalau dilihat kita itu adalah berhadapan dengan tarif Trump yang katanya memang tidak akan dikenakan ya kan, sanksi dan sebagainya. Cuma kita juga perlu lihat Trump itu tetap kekeh yang namanya untuk mencaplok Greenland lah bahasanya ya kan. Tetap. Kemudian desas-desus masalah Iran itu masih menghangat lagi. Kemudian Israel Ukraina juga nggak kelar-kelar. Kemudian ditambah juga dengan sistem keuangan obligasi yang ada di Jepang juga semakin parah ya. Walaupun kemarin selama 2 hari berturut-turut nilai obligasinya sempat naik ya, yang berarti nilai yieldnya sempat turun. Tapi tetap aja
itu tetap menjadi concern bahwa dari semua aspek itu membuat bisa aja nih level 5.000 juga nggak bisa di-respect ya. Jadi kalau ditanya kapan gold ini bisa dibanting turun dan beneran bisa dibanting turun, jawabannya cuma satu, yaitu ketika nilai indeks dolarnya itu luar biasa kuat. Ya, ketika indeks dolarnya itu luar biasa kuat dan beneran orang itu berubah reserve asetnya ke USD, ini baru bisa dibanting. Ya, ini baru bisa dibanting. Itu pertama. Yang kedua adalah masalah suku bunga yang tidak ada pemotongan lagi, beneran flat dan sudah mencapai titik netral. Kemudian yang terakhir tentunya dari segi geopolitik adalah tidak adanya ketegangan baru. Ya, tapi kalau dilihat karena Trump ini baru setahun menjabat ya, ini sudah gila. Baru setahun menjabat Trump aja ini udah ya. Trump menjabat itu baru start dari Januari 2025 loh. Ya, kalau misalnya lihat nih Trump menjabat 2025, kemudian goldnya gimana? Dari harga 2.500 ya. Dari harga 2.600, 2.500 sekarang sudah sampai 5.000. Sudah 100% juga. Jadi bayangin setahun dari Trump masa menjabat ini bisa dibilang kita lihat sih ambil 2.500 lah ya. Dari November ya, November ini kan pemilu Trump pada saat dia bilang menang. Ini kan 2.500. Sekarang ini 95%. Jadi bayangin ketika Trump dibilang menang di November 2024 kemarin, menang election, sampai sekarang ini goldnya udah naik 95%. Ini udah gila ya, baru setahun doang nih menjabat Trumpnya. Jadi gitu ya, ini kalau dibilang topnya sampai mana untuk sekarang sih saya cuma bisa bilang 5.000. Apakah 5.000 bisa nggak di-respect? Bisa. Ya, 5.000 itu bisa nggak di-respect. Jadi kita tidak tahu nih di mana angka ini akan berhenti. Ya, nggak tahu di mana levelnya akan berhenti, apakah level 5.200 atau mungkin kita akan trading di atas 5.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah ya kan, atau bagaimana ya nggak tahu deh ya. Ini merupakan udah luar biasa ekstrim secara indikator pun ya. Sekarang monthly Januari itu sudah 94 adalah high yang paling tinggi setelah masa perang dingin tahun 80. Ya, ini pada saat The Great Depression tahun 70-an, mendekati 96. Ya, ini ketakutan ekstrim ataupun volatilitas yang ketidakjelasan seperti ini, uncertainty beneran ngebawa gold ini luar biasa besar. Efeknya. Jadi kalau boleh saya bilang, apakah bagi kalian yang ingin beli aset emas ini masih bagus? Sementara ini masih. Ya, sementara ini masih. Tapi ingat, kita sebaiknya adalah tetap spekulasi ataupun tetap konservatif lah bahasanya ya. Kalau kalian ini masih ngebeli emas digital ataupun emas batangan ataupun emas fisik gitu kan, ini di luar kontrak ya dan juga leverage dan sebagainya. Sekarang harganya sudah pasti tembus di 3 juta untuk di IDR ya. Ini 3 juta ini udah pasti. Ya ini lewat 5.000 ya nih udah 3 juta lebih. Ya, kalau sudah sampai 3 juta lebih, hati-hati. Biasanya berita-berita akan keluar, yaitu bahasanya adalah emas all time high di atas, pokoknya kalian ngeliat lah ya. Jadi media itu sebenarnya gampang banget bisa dibilang untuk ngegoreng emas ya, karena media kita termasuk media luar negeri pun itu bahasanya adalah media digunakan para smart money ataupun para orang-orang besar untuk melakukan exit, ataupun bagi kalian yang tidak mengerti itu akan dijadikan sebagai liquidity provider ya. Kalian yang ngebeli itu di harga puncak itu bisa berbahaya. Jadi kalau kalian ngelihat berita emasnya itu semakin lama semakin tinggi, kalian ngelihat terus beritanya itu seperti itu, market merasa euforia. Sekali lagi, ingatlah siklus dari market ataupun cycle market ya. Ketika beritanya udah terlalu digembor-gemborin, emas ini bakal naik di atas $5.000 per troy ounce. Kemudian kalau versi IDR tembus 3 juta, 3 juta 100, 3 juta 200, terus digembor-gemborin ya. Media juga luar negeri juga bilang ini prediksi 5.000 dan sebagainya. Tetap concern, tetap hati-hati ya, tetap waspada. Selagi saya katakan tadi, media memblow up suatu kegiatan ataupun suatu mood yang sangat euforia. Para retail, orang yang nggak ngerti, orang yang bisa dibilang adalah FOMO yang mengejar market ya, lebih baik kita telat masuk daripada kita mengejar market yang dimana karena kita tidak tahu ya. Kalau bisa kita itu adalah orang
kalau bisa kita itu menjadi orang yang ngerti kondisi marketnya, jangan asal jebret gitu langsung baru kalian ngeliat berita bagus langsung kalian ambil beli dan sebagainya ya. Karena sekali lagi kita ini hanya sebatas retail. Entah ini kita adalah trading, tapi trading enak ya, kita ada stop loss gitu kan. Tapi kalau masalahnya kayak fisik, kontrak dan sebagainya, kita ataupun spot market lah rasanya, itu kita nggak bisa dalam hal ada stop lossnya ya kan. Ya bisa aja sih ada stop lossnya, jadi kalau kita ngelihat harga turun sedikit kita langsung jual gitu kan ya. Tapi kalau ada yang mau beli gitu kan, apalagi fisik kayak di dagang toko emas dan sebagainya ya, kita kan nggak tahu nih bisa nggak langsung dibeli dia apa tuh dijual dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau kalian ngeliat berita yang sudah sangat masif ya, beneran ini marketnya euforia sekali, itu sebenarnya kalian sudah di otak kalian sudah mikir bahwa bentar ini walaupun secara geopolitik dan sebagainya ini masih positif banget buat emas ya, tapi tetap apapun yang naik pasti akan ada turunnya. Tapi karena kalau kita lihat Januari ini sudah mendekati 5.000 ya, hati-hati juga ini kalau mengalami deep correction itu bisa lumayan banyak ya. Tapi kalau dari segi monthly sih saya rasa masih jauh ya, masih lama ya. Jadi kalau kalian bagi yang investornya memang besar ya, swing spot ya, sekali lagi ini bahasanya swing spot bukan swing trader, swing spot. Kalau swing spot mah bodo amat ya, terserah. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah dengan pergerakan parabolik ekstrim di sini ya, dalam kurun waktu 1 tahun itu sudah mencapai 100%, bahkan kalau dilihat dari 2 tahun terakhir sudah 150%. Next move-nya adalah kalau marketnya tiba-tiba selesai melakukan parabolik move ataupun pergerakan parabolik ekstrim, kejadian parah ada 2, yaitu tiba-tiba marketnya adalah bergerak flat lama ekstrim ataupun mengalami deep correction yang sangat luar biasa gila. Sampai mana? Secara monthly kemungkinan deep correction bisa sampai 3.000 atau bisa sampai 2.500 lagi. Sampai di sini pada saat Trump pertama kali menang ataupun Trump pada saat menjabat di 2.600 ya. Jadi skenario terburuknya itu tadi 2 ya. Ini dia sideways-nya gede sekali kayak terjadi di sini ya kan. Kelihatannya dia sideways tapi dia koreksi pelan-pelan gitu kan, dan koreksinya itu lama ya. Jadi apapun yang naiknya cepat, koreksinya itu bakal lama sekali. Secara histori juga pun sama ya. Ini pada saat perang ataupun pada saat Great Depression ini kan cepat ya. Cuma dalam 1 tahun dari 76 sampai 4 tahun ya kan. 4 tahun. Kemudian apa yang terjadi setelah 4 tahun? Gold menyentuh $842. Apa yang terjadi setelah itu? Marketnya turun, tapi kalian lihat durasinya. Durasinya ini selama 220 bulan. Jadi dari tahun 79 sampai 99 itu 20 tahun ya. Bayangin, 20 tahun itu marketnya flat tapi memang bergerak ke bawah. Kemudian setelah itu pada saat di tahun 2001 pecah bubble bubble.com dan sebagainya, itu kan memasuki era baru ya, internet, komputer dan sebagainya ini naik ya kan, ditambah dengan yang namanya krisis 2008 naik. Setelah itu apa yang terjadi? Dari tahun 2008 kenceng ya kan, naik sampai 2011, itu kan 3 tahun. Dari 3 tahun, dari tahun 2011 sampai dia terkoreksi terakhir itu adalah sampai 2016, 5 tahun. 4. Ya benar 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi bayangin, naiknya cepat, turunnya itu yang lama. Ya, turunnya itu yang lama. Kelihatannya pelan-pelan tapi itu lama ya, beneran itu lama. Itu lama. Ya kan? Ini 5 tahun ya kan kalau dilihat dari tahun 2011 sampai 2016. Oke, kemudian nextnya apa? Kemudian di sini pecah perang pada saat di kalau nggak salah Juni 2019 ya atau 2018, kayak 2018 nih di sini ya, pada saat pecah perang antara Israel dengan ya apa sih Hamas, apa saya lupa ya, pokoknya di sini atau pada saat harga ini di sini tahun 2018 2016 nih saya lupa ya. Dari sini dari tahun 2018 sampai naik setelah Covid itu kan 2 tahun. Naik di sini 2 tahun. Ya kan, naiknya 2 tahun. Setelah Covid apa yang terjadi? Dari Covid sampai mengalami dip terakhir itu adalah 2 tahun juga. Jadi di sini bisa dibilang cukup normal. Tapi kalau kita lihat berdasarkan dipnya ataupun koreksinya. Tapi kalau dilihat secara sideways-nya, kalian bisa lihat sideways-nya berapa lama? Ya, 3 tahun sendiri sideways-nya. 4 tahun sendiri ya. Dari tahun 2020 sampai 2024, 4 tahun sideways-nya. Ya, jadi bayangin naiknya 2, habis itu sideways-nya 4.
Di sini naiknya pada saat krisis naiknya 5, ya naiknya 5, sideways-nya bisa sampai 6 atau enggak 8 tahun. Kemudian sama juga di sini. Jadi hati-hati nih ya. Ini marketnya naik setahun ya. Ini kalau bisa dibilang oke, naiknya bisa dibilang udah 2 tahun ya, dari tahun 2024. Dari tahun 2024 kita lihat sih dari Maret ya. Dari tahun 2024 sampai sekarang ini kan baru ya, let's say sampai Maret juga ya kita ngitungnya ya. Maret, mana Maret nih? Oke, Maret kok hilang. April, Mei, kok hilang Maret. Oh ini ya, Maret. Anggaplah udah 2 tahun. Ya, naiknya 2 tahun. Kalau mengulang kejadian kayak kemarin pada saat Desember 2018 sampai Juli 2020 itu juga 2 tahun ya kan. Kita fixkan misalnya sekarang ini naiknya 2 tahun. Apa yang terjadi setelahnya? Ya secara historical ketika paraboliknya ini selesai, ya udah antara dia koreksi pelan-pelan ke bawah atau ya udah sideways-nya panjang sekali. Dan kalau sideways-nya berjalan seperti historical sebelumnya yang dimana kelipatannya pasti dikali 2. Jadi ya udah kemungkinan dari tahun 2026 sekarang misalnya ya sekali lagi kalau misalnya selesainya adalah Maret 2026 pas 2 tahun atau enggak ya udah anggaplah mungkin 2027 mungkin ya kan karena kan Trump ini masih menjabat ya kan. Atau enggak mungkin setelah Trump menjabat selesai misalnya sampai tahun 2000 berapa gitu kan ya selesai. Ya udah tinggal dikali 2 atau enggak kali 1,5-nya. Biasanya kan gitu secara historicalnya tadi sudah kalian lihat ya. Naiknya 2 sideways atau enggak koreksinya 4 tahun. Naiknya 5 koreksinya ataupun sideways-nya panjang bisa 10 atau enggak 12. Naiknya 4 koreksinya atau enggak sideways-nya 8 tahun, 7 atau enggak 8 tahun, atau enggak 6, 7, 8 tahun. Udah, kalian siap-siapin dah tuh. Ya, makanya saya udah bilang di sini kalau sudah paraboliknya ekstrim seperti ini dan sudah di atas 100% juga dalam kurun waktu yang cepat, tetap hati-hati ya. Ini takutnya kalian kebeli di puncak. Makanya tadi saya katakan di awal konservatif lah. Kalau kalian ngelihat ini sudah terlalu ekstrim, terlalu mengada-ngada ini harganya, udah gak apa-apa, gak masalah. Kalian bisa skip. Ya, jujur ini menurut saya sudah sangat menakutkan di sini. Karena saya worry-nya tadi saya katakan di awal, ketika ini parabolik selesai, habis sih. Ya, ini saya kasih tahu di awal ya per tanggal 23 Januari ini sekarang. Jadi jangan sampai saya nggak ada ngasih tahu ataupun menghimbau kalian ya. Oke, ini sudah saya kasih intermezzo 20 menit ya supaya kalian itu resapi, ingat ya kan kalian kan punya teman yang beli fisik emas dan sebagainya, harap dikasih tahu. Ya, please harap kasih tahu. Jangan sampai nanti muncul berita ataupun muncul apapun kalian beli emasnya di pucuk, kemudian kalian kena kalian itu sebagai exit liquidity malah ya saya cuma ngasih tahu. Oke, saya cuma ngasih tahu nih sekarang nih ya per video sekarang saya buat nih ya 23 Januari nih sekarang ya. Oke, dari segi daily bagaimana? Dari segi daily kalau dilihat ya kita sudah break of structure semua ya kan, udah gede sekali, udah nggak ada obeng ya kan, bisa dibilang nih udah nggak ada obeng nih kenaikannya. Ini udah gila ya kan. Kemudian nextnya gimana? Ya udah nih tinggal nyentuh 5.000 aja sih sebenarnya. Ya, indikator mengatakan ya udah daily stokastik RSI udah masih overbought juga, ini masih bisa lari kencang ya kan. Yang menjadi concern hanya satu. Kemarin pada saat dia penurunan di sini, memang dia menciptakan tipis bullish fair value gap-nya di sini. Ya, ini tipis sekali ya. Jadi kemungkinannya jika kita mendapatkan yang namanya koreksi di sini bakal sangatlah jauh. Sampai mana? Kemungkinannya kita akan mendapatkan koreksi sampai di base di sini. Sekali lagi, karena dari segi daily kita tidak mendapatkan yang namanya koreksi setelah terakhir di Desember 2025. Oke. Ingat ya, terakhir adalah dari segi daily, swing besarnya adalah seperti ini. Ya. Ini high, ini low, ini high, ini inducement, ini adalah high. Jadi kalau secara Fibo yang paling jauh ditarik dari sini ke sini, ini marketnya sudah retrace 38,2 which is good. Makanya tadi saya katakan terakhir retrace dari daily adalah di Desember 2025. Selesai ya kan. Kemudian balik dari sini, dari pada saat di 4273 terakhir pada saat dia drop di sini, ini hanya sampai 23,6 yang dimana saya pribadi tidak menganggap 23,6 sebagai suatu level retracement.
Untuk dalam artian retracement ini adalah beneran marketnya sudah retrace untuk lanjut naik ya, tapi kalau menurut saya adalah 23,6 itu adalah batas di mana jika momentum dari suatu pergerakan harga itu masih strong sekali. Dan itu terbukti. Kena 23,6, strong momentumnya masih ada, marketnya naik. Jadi kalau ini memang marketnya mengejar goceng 5.000 ya, kalian bisa lihat sendiri. 50% dan 61,8-nya adalah di area demand ataupun area base ataupun apapun sebutannya, order block dan sebagainya, apapun itu sebutannya dapat ya. Dan itu pun kalau 5.000 titik nolnya. Dan itu pun kalau 5.000 kita mendapatkan langsung drop ke bawah nggak pakai obeng ya. Karena di sini kalau 5.000 adalah titik nol, sekali lagi ya. Kalau 5.000 ya. Kalau mungkin saya kasih dikit ya, mungkin 5.010 atau 5.025 ya, berapa ya, anggaplah 5.000 sekarang ya, 5.000. Di sini fair value gap-nya di sini ya. Kemudian 38,2-nya pas di fair value gap yang kemarin saya buat. Ya, di sini. Dan ke bawahnya ini 50% fair value gap plus 61,8 juga adalah area demand. Jadi, ya udah, ini kalian tinggal tunggu aja nih kapan marketnya bakal drop nih. Ya, jujur ini kapan marketnya bakal drop saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu, ini sudah menjadi sangat luar biasa gila ya kalau boleh saya bilang. Karena kalau dihitung sekarang ya, ini menurut saya sudah nggak ada hitungan Fibonacci yang bisa dipakai. Ini adalah 2,272 dari swing paling besar di Oktober 2025. Kalau kita pakai swing yang lain lagi, ini udah nggak ada. Tidak ada swing yang bisa dipakai lagi dari time frame daily ya. Karena ini semuanya sudah sangat parabolik, sudah tinggi sekali. Ini udah nggak ada obat ini. Saya coba saya pakai ini. Ini juga bukan ya kan? Rally, bentar loh. Ini high low. Oke, coba saya tes dulu ya untuk mencari extensionnya di sini. Oke, ini sudah nggak dapet ya. Ini udah nggak ada sih. Ini nggak ada angka lagi sih di atas ya. Fibonacci udah nggak bisa dipakai. Yang bisa kalian pakai berarti cuma adalah pivot untuk bagian atas ya. Nah ini daily, harapannya sekarang ini kemungkinan kena 5.000 kemudian bisa drop ekstrim, bisa. Apakah mengulang kejadian pada saat di sini? Ini bisa terjadi lagi ya, sekali lagi. Apakah mirip seperti pada saat Oktober di sini ya, dimana dia ngebuat base lari kencang ya. Ini 1 2 3 4 5. Kemungkinannya adalah candle kelima yang bullish ya kan. Kalau ini adalah 1 2 3 4 5 ya. Dan ini adalah hari Jumat juga. Hari Jumat sekarang ini biasanya ada profit taking, tapi kalau dilihat sih seharusnya ini masih bullish. Alasan untuk di hari Jumat untuk profit taking kayaknya berat ya. Nah kalau kita lihat juga di sini sebentar ya, nanti malam kita aja news nggak? Newsnya ini nggak terlalu ya. Jadi kalian bisa lihat kemarin, walaupun kita mendapatkan final GDP-nya bagus, kemudian tingkat penganggurannya juga bagus, ya, dan juga tingkat PCE-nya ini flat dan cenderung naik, itu tidak membuat gold itu turun kemarin. Ya, dia tetap ngegas naik karena ya tadi combo mautnya masih ya, terutama masalah harga bond ataupun obligasi di Jepang yang masih belum relatif stabil. Ya, itu juga masih menjadi concern soalnya. Walaupun kemarin kita mendapatkan adanya tanda tangan perdamaian, papan perdamaian apapun itu ya sama Trump ya kemarin, tetap nggak ngaruh ya. Ya udah ini udah nggak ada sih, ini udah nggak ada, marketnya terus lari. Ingat ya, untuk Fibonacci daily ditariknya itu dari paling bawah di sini sampai titik nolnya tuh dimanapun ya, entah di sini atau di sini dimanapun. Ini sekarang titik nol belum dapat. Sekali lagi, kalau market ini mau koreksi daily, kalian bisa pakai Fibonacci ya di sini. Ya, ini baru segi daily. Sekarang H4. H4 secara structure akhirnya kita mendapatkan higher low baru. Oke, akhirnya dengan adanya profit taking kemarin, ya walaupun saya menginginkan marketnya sampai turun 4.700 agak ke bawah sih, baru tembak gitu kan ya. Ya, tapi yang penting di sini marketnya sudah membuat higher low baru, berarti H4 secara strukturnya adalah kita mendapatkan high, mendapatkan low, kita mendapatkan high, kita mendapatkan low, kita mendapatkan high. Jadi sekarang otomatis dari segi time frame H4 untuk mendapatkan marketnya beneran bearish adalah kalau marketnya bisa break di bawah 4755 ya. Ini akan menjadi yang namanya change of character dari segi time frame H4.
Dan di sini marketnya adalah melakukan break of structure di atas 4888 ya. Di sini adalah boss, oke. Dan di sini adalah segede gambreng dari fair value gap-nya. Jadi kalau kalian ada yang ide nanti ambil buy jika memang marketnya masih sehat untuk koreksi ya. Fair value gap H4 di sini bisa menjadi target kalian untuk ambil buy dan juga untuk melakukan retest dari break of structure H4. Nah, karena sekarang ini marketnya adalah sudah mendapatkan higher low baru ya, dan juga secara Fibonacci pun kemarin sudah saya bilang bahwa itu juga sudah cukup ya. Kalian bisa lihat ini kan penurunannya sampai 4755 ya, dan Fibonacci-nya 4753, dan ini bisa saya katakan cukup. Saya orangnya tidak terlalu strict banget sama harus pas ya, karena ini kan beda cuma 20 pip ya. Ya bisa dibilang sih beda 10 pip lagi, anggaplah ini 4754 ya gininya, 38,2 nya kalau digenapkan ke atas ya. Jadi low-nya 4755, kemudian Fibonacci 4754, cuma beda 10 pip. Nah, di sini saya sih nggak kaku ya, dan ini sudah saya katakan ataupun saya prefer adalah sudah selesai melakukan koreksi dan marketnya langsung terbang. Dan otomatis kita mendapatkan extension baru, berarti ditarik dari sini sampai di sini. Maka 1618 adalah ada di harga 4970. Nah, mepet dengan angka psikologi yang ada di harga 4975. Jadi kalau kalian ngide nanti ambil posisi sell sekali lagi, kalau kalian ngide ya, kalau enggak ya jangan gitu kan. Kalau ngide ambil posisi sell sebaiknya lihat dulu alasan nge-sell-nya di situ kenapa gitu kan. Apakah hanya kena 1618 atau mungkin enggak gitu kan. Atau mungkin semisalnya marketnya ini kena 1618, kemudian mungkin di time frame 15 menit change of character, dan mungkin juga dia ini kena angka keramat misalnya 5975. Kalau misalnya 5975 nggak kena, mungkin dia akan naik lagi sampai 4980 85 mungkin ya. Di sini saya sih ngasal aja sih sebut angkanya di sini ya. Karena kalau sudah di atas 75 sih saya ngasal aja nyebutnya ya. Mungkin 80 85 ya, setiap kelipatan 5 lah ya. Ini kalau kalian mau per kelipatan 5 nih. 70 75 80 85 90 95 goceng. Ya. Nih, dah tuh ya. Ini udah kayak mau angka kelahiran di sini ya. Tahun lahir di sini. Nih, dah ya, silakan kalau kalian mau ngide ini bisa dipakai nih dari 70, 75, 80, 85, 90, 95, 5000. Di atas 5000 jujur saya nggak ketemu nih ya, sekali lagi di atas 5000 saya nggak ketemu ini angkanya sekali lagi ya. Karena 5000 juga itulah swing dari 2,272 daily-nya tadi ya, yang jauh di belakang tadi ya, Oktober kemarin. Oke. Itu dari segi H4. Dan kalau kita lihat dari segi indikator, apakah ini bisa berpotensi menjadi bearish divergent time frame H4? Bisa saja. Oke. Karena H4 RSI itu ada di angka 85 dan stokastiknya ada di angka 95. Jadi kalau ini marketnya memilih untuk membuat yang namanya bearish divergent, ini marketnya bakal menciptakan yang namanya massive correction. Sebenarnya sih bukan masif ya, karena kalau bearish divergent itu lebih kepada marketnya itu koreksinya cukup dalam, bukan koreksi daily ya. Daily mah kalau dilihat ya, higher low daily itu kalau kita bisa lihat di sini sih terakhir ya. Versi daily yang bisa dicari untuk higher low kalau dipaksakan di sini. Jadi tetap dari walaupun H4-nya nanti terkoreksi, ya daily-nya kemungkinan bakal tetap bullish, tidak berubah pandangannya gitu kan. Jadi kalau dari segi H4 misalnya ini adalah bearish divergent misalnya, ya sekali lagi misalnya, ataupun potensi ya kan. Ya udah, ini potensinya sampai mana? Karena itu potensi bearish divergent, ya kemungkinan bearish divergentnya ini akan melakukan yang namanya penurunan untuk melakukan retest dari break of structure-nya atau untuk retest dari fair value gap-nya. Ya. Dengan kondisi adalah ketika ini dia turun kena BOS ataupun fair value gap, ya kan? Kalian lihat juga nih nanti pada saat penurunan RSI dan juga stokastiknya. Karena kalau semisalnya ya, karena penurunan ini nanti misalnya terjadi bearish divergent dan marketnya itu tidak melakukan yang namanya melakukan yang namanya low yang lebih rendah
Justru misalnya ya, awalnya kita mengira ini marketnya potensi bearish divergence. Ya, karena dia ngebuat lower high, tapi market candlestick ngebuat higher high. Tapi ketika nanti dia turun sampai sini misalnya ya, dan kemudian secara stokastiknya dia drop lebih dalam di bawah 50, ingat low di sini adalah bisa dibilang di angka 66, dan secara stokastik low di sini kemarin adalah di angka 62. Dan kalau nanti RSI juga sama-sama drop di bawah 60, tembus misalnya di angka 50 ya. Dan marketnya itu berhenti misalnya di 4860 dan ya pokoknya kisaran fair value gap-nya lah di sini, justru ini akan berubah menjadi hidden bullish marketnya. Ya. Justru ini akan bisa menjadi continuation naik mungkin 5000 lebih itu bisa terjadi, dan H4 bisa membuat yang namanya higher low baru. Ya. Karena di sini marketnya potensi ngebuat yang namanya lower low, tapi dari segi candlestick dia ngebuat yang namanya higher low. Jadi bearish divergence-nya hanya sebatas koreksi, dan kalau nanti terdapat bullish hidden bullish divergence, justru itu akan menjadi continuation yang ekstrim di atas 5000 itu bisa. Ya. Itu dari segi time frame H4, jadi harap diingat ini untuk bearish divergence hanya sebatas potensi sekali lagi. Ya. Oke. Dan untuk Fibonacci H4 bagaimana? Ya udah sama sih dari sini sekarang sampai titik nolnya di mana? Apakah ini titik nol? Sebenarnya sih 67 ini angkanya agak jelek banget sih. Mungkin 70 lah ya. Kalian bisa lihat 70 adalah ya 70 71 lah ya anggapannya. Itu tadi kan 1618-nya swing ya kan. Kemudian misalnya dia drop ya kan. Pertama di sini kita mendapatkan fair value gap. Ya kan, fair value gap H4 di sini. Ya. Dan ini mepet dengan 23,6. Nah, ini anggapannya sekali lagi ya, anggapannya 70 adalah titik nol. Sekali lagi, anggapannya ya. Ini kita anggap, tapi kalau misalnya dia naik dan naik terus sampai 5000 baru ketemu titik nol, ya udah kalian bisa lihat sendiri. Di sini bosnya dan fair value gap adalah 50% dan 38,2 mepet dengan fair value gapnya pertama. Nah, ini tergantung sekali lagi ya gimana ini nanti titik nolnya di mana. Tapi kalau sekarang misalnya kita anggap 70 adalah titik nol, ini 23,6. Jadi kalau misalnya dia turun sampai 23,6 ngisi fair value gapnya, justru ini bisa menjadi continuation naik dulu. Wah, ini bisa naik kencang. Ya, tergantung nih nanti di mana titik nolnya. Yang penting kalian lihat dulu nanti di mana ini titik nol ataupun di mana H4-nya berhenti ya. Apakah di sini atau di sini ya kalian lihat sendiri nanti ya. Untuk sekarang itu. Dari H1 sekarang kita mau entry di mana kalau kayak begitu? Yang pertama di sini marketnya sudah nge-retest dari H1 bullish fair value gap-nya. Nah, ini juga sudah dimitigasi ya, dia turun, dijebolin kemudian dia terbang ya, ataupun dia reject lah bahasanya. Nah, ini sudah dimitigasi dan juga sudah diambil. Jadi apakah ini bisa di-delete? Ya, karena saya pribadi ngelihat fair value gap kayak order block dan supply demand, saya pribadi nge-delete area ini. Jadi kalau ada yang mau nge-buy lagi di sini, saya rasa harap concern hati-hati ya. Hati-hati kalau ada yang mau nge-buy di kisaran sana lagi. Kalau mau di bawah versi H1 bagaimana? Kalau di bawah mau versi H1, karena sekarang ini H4-nya masih running ya kan, enggak tahu nih apakah fair value gap H4 di sini bakal tetap atau berubah ya kan yang di atas nih. Kalau dari segi versi H1 agak dipaksa sih di area ini sebenarnya ya. Di area ini sebenarnya untuk ambil area buy-nya. Kalau dilihat apakah potensi ini marketnya ngebuat rally base rally, seharusnya sih ini udah enggak sih ya. Nah, ketika dia rally kencang di sini akan rally, dia ngebuat base, kemudian dia rally pendek, kemudian langsung di reject ke bawah. Nah, ini kemungkinan rally base rally-nya nggak jadi sih ya. Rally kedua nggak jadi karena rally kedua terlalu pendek dibandingkan rally pertama. Oke, sekali lagi ini batas-batas atas ini masih belum kena nih, 1618 ini masih belum kena ya. Kalau kita lihat 1272-nya itu ada di angka 4925. Jadi ya udah sih, ini juga bisa menjadi 4925 ya. 4925 juga bisa menjadi resistance become support di time frame H1 kalau kayak begini ya. Ini juga bisa menjadi retest dari H1 time frame-nya. Ya. Untuk H4 support resistance ya ini tetap bos ya sama di sini, tapi kalau marketnya bisa ngasih diskon agak jauh ya, maksimum lah sampai 4862 lah ini ya. Nah, itu udah paling jauh ya 4862. Kalau atasnya ini kan 4888 ya, jauh sih, 200 pip ke atas ya kan.
Ini sekarang kalau dilihat dari H1 seperti itu ya. Dan ini pun secara BOS H4 kita juga mendapatkan satu fair value gap di H1 juga ya kan. Jadi menurut saya sih ini nggak usah dilihat dulu lah ya. Oke. Terus dari segi 15 menit. 15 menit bagaimana? 15 menit di sini ya ini sih kayak ngebuat divergent, cuma ini marketnya masih agak malu-malu. Secara H1 dia masuk ke dalam zona overbought lagi. Jadi secara H1 sih ini marketnya masih bisa ngedorong sih sebenarnya ya. Kemungkinan ini 15 menitnya hanya untuk nge-retest. Jadi menurut saya ini masih bisa prefer untuk naik. Secara 15 menit ini kita sekarang mendapatkan yang namanya bentar ya, 15 menit kalau saya lihat ini adalah high low high low high low high low high low ya. Jadi otomatis secara 15 menit kita mendapatkan satu resistance become support dan sekaligus ini adalah inducement yang ada di harga 4936. Ya, ini inducement ya, sorry, bukan karakter inducement. Ya, ini adalah inducement. Kemudian secara resistance become supportnya di 15 menit, saya rasa adalah bisa dipakai di kisaran harga, karena ini inducementnya agak jauh ke bawah ya, di 4936 ya. Berapa ya? Karena ini H1 mepet sih ya, 4924. Kayaknya ini deh ya, 4945 deh. 4945 menjadi resistance become support di time frame 15 menit. Ya. Ini 4945. Jadi karena ini potensinya marketnya masih bisa naik ya. Dan sekalipun nanti dia turunnya ini menurut saya agak sedikit mepet karena ini kita inducementnya di 36, kemudian RBS H1 di 24, termasuk demand ataupun terblok tadi di area besar di sini, dan kalau ke bawah lagi itu juga ada area A4 fair value gap yang besar itu kan, dan bosnya juga ada di 88. Jadi kelihatannya pendek tapi ini secara pip lebar loh ya. Secara pip ini lebar. Anggapannya dari 45 sampai ke inducement ini 84. Dari inducement sampai ke bawah ini adalah 116. Kemudian dari 4924 sampai ke batas atas fair value gap itu 182. Dari ini sampai ke bos itu adalah 176. Kelihatannya pendek tapi ini 100 pip semua ya. Jadi hati-hati nih. Kalau kalian nggak siap dengan SL 100 pip sebaiknya jangan. Ini bakal ekstrim. Kalau nge-buy di mana? Menurut saya ini kalau mau nge-buy lagi agak susah sih kalau mau nge-buy baru ya. Nah, saya ini udah bagian atas sih ya. Ini bagian atas nih nggak tahu nih apakah jaring di sini bakal menjadi tempat marketnya buat sell off gede ataupun gimana. Nah, itu maksudnya saya nggak tahu ya. Kalau nge-buy di atas jujur agak sulit sekarang. Kalau mau nge-buy jujur saya lebih prefer nge-buy-nya kalau marketnya koreksi antara ya, di sini 15 menit kita juga ada satu penumpukan area demand-nya juga ya. Ya, hobi demand ataupun bahasanya apalah itu ya. Di sini. Nah, ini juga mepet dengan 4900. Tadi saya masih lebih prefer kalau marketnya koreksi dulu baru nanti marketnya mantul buat naik. Untuk buy di atas jujur saya tidak pengen sih sebenarnya ya. Jadi untuk koreksi mungkin dia sampai 25 atau enggak sampai 900 ya kan, tengah 910. Tengah paling bagus dari tes bos H4 baru nanti dia naik ya. Yang penting retest dulu lah atau enggak koreksi baru ambil posisi buy gitu kan. Kalau nge-sell bagaimana? Kalau nge-sell lebih baik ini marketnya adalah naik lagi ya kan, nabrak level psikologi semua ya kan, atau enggak level tertentu nanti terjadi pembalikan minimum. Kalau kalian mau lihat di 15 menit aja atau enggak kalian ngelihatnya di 5 menit, kalian ngide ngambil sell silahkan. Cuma saya pribadi sih tidak ngide buat sell sih, kecuali memang sekiranya ada tanda-tandanya yang memang gede sekali ya, entah mungkin tiba-tiba berita ataupun apapun itu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa.
Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Stay safe semuanya, jaga kesehatan, jaga akun tradingnya. Dan ini kalau dibilang marketnya sudah gila, ini memang sudah gila. Ya, sebaiknya kalau udah gila kayak seperti ini, kalian yang tidak kuat terhadap badai sebaiknya minggir dulu, ya. Karena ini area, kalau ibaratnya kayak orang mancing, ini di kolam pancingnya sekarang ini lagi badai gede, ya. Jadi kalau badai gede kayak begini, kalian yang biasanya mancingnya santai aja, minggir dulu, diam dulu di rumah, ya. Nanti kalau udah santai, ya udah kelihatan normal lagi, nanti kalian baru lagi mancing di area XAUUSD. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.